Bab 3266. Melarikan diri. Ketika Stephen memandang tubuhnya yang telah sembuh, matanya basah dan hatinya penuh dengan perasaan campur aduk. Selama puluhan tahun ini, semua muridnya merasa sedih, Stephen juga sangat menderita. Awalnya, dia adalah seorang kultivator jenius dengan masa depan yang tak terbatas. Namun, racun iblis di dalam tubuhnya tidak dapat dihilangkan hanya karena masalah pada saat itu. Bukan hanya anggota tubuhnya yang patah tidak bisa disembuhkan, kultivasinya juga perlahan-lahan dikalahkan oleh kultivator yang segenerasi dengannya. Kemudian, kultivasinya bahkan dilampaui oleh muridnya yang sejak kecil bersamanya. Sebagai seorang jenius yang berambisi, bagaimana mungkin dia tidak merasakan apa-apa? Dia tidak pernah menyesal menyelamatkan murid-muridnya pada saat itu. Namun dia tidak menyangka, hari ini murid-muridnya juga menolongnya. Dia tentu saja paling berterima kasih atas pertolongan Eric. Stephen menarik napas yang dalam sambil melihat Eric. Dia dapat kembali berdiri di atas permukaan tanah dan kembali merasakan aliran Reiki yang lancar, semua karena jasa Eric yang sangat besar. Terkhusus ketika menghadapi keraguannya yang bodoh sebelumnya, Eric tidak marah dengannya, bahkan tidak menerima imbalan sedikitpun. Hati dan pikiran Stephen tergerak, dia ingin berlutut untuk berterima kasih padanya. Karena kamu adalah seorang master, kamu tidak boleh berlutut kepada orang lain. Namun pada saat ini, angin spiritual membelai dengan lembut dan menghalang di bawah Stephen seperti sebuah gunung. Transmisi suara yang dilakukan oleh Eric juga terngiang di benak Stephen dan tubuhnya seketika gemetar. Dia pernah menjadi seorang master guru. Dia tentu saja jelas dengan pentingnya harga diri seorang master dan mereka memang tidak boleh sembarang berlutut di depan murid. Hati Stephen merasa lebih hangat karena Eric dapat memikirkan hal ini dan mempertahankan harga dirinya. Setelah itu, Stephen melakukan gerakan gongshu dan memberi hormat kepada Eric dengan serius. Semua orang juga berterima kasih pada Eric. Murid-murid itu kemudian mengucapkan selamat kepada Master Guru dan perlahan-lahan menjadi tenang. Master Qin, mengapa Master bisa kepikiran dengan solusi ini? Apakah karena Master tiba-tiba mengingat isi dari beberapa buku klasik? Tanya murid perempuan Stephen dengan penasaran setelah mengelap air matanya pada saat ini. Semua orang juga melihat Eric dengan bingung. Setelah mereka pergi, Eric selalu berada di platform ini. Mengapa dia dapat menemukan solusinya dengan begitu cepat? Padahal mereka juga terus menelusuri solusi untuk hal tersebut dalam beberapa tahun ini, bahkan belasan murid juga menjadi master obat demi menyelesaikan masalah ini. Oh, ketika aku membantu semua teman seiman menyelesaikan masalah mereka, aku sambil memikirkan masalah master guru kalian, makanya aku kepikiran dengan solusi ini dalam beberapa jam, ujar Eric dengan santai. Tidak mungkin dia mengatakan bahwa dirinya mengandalkan ruang pemurnian obat, bukan? Hal itu sama artinya dengan dia membocorkan rahasia. Master Qin, kamu dapat menemukan solusinya hanya dalam waktu beberapa jam, bahkan sambil melakukan hal lain. Semua orang menunjukkan ekspresi aneh dan lapangan tersebut sangat sunyi. Bakat Master Qin dalam memurnikan obat benar-benar keterlaluan. Dalam beberapa tahun ini, Istana Bintang pernah mengundang banyak master untuk mengobati Stephen. Alhasil, mereka tidak menghasilkan apapun meski menghabiskan banyak waktu. Namun, Eric menyelesaikannya hanya dengan berpikir selama beberapa jam, bahkan dalam kondisi melakukan hal lain. Selain itu, ucapannya sepertinya berarti waktu tersebut sedikit lama baginya. Ini benar-benar terlalu mengerikan. Tetapi jika bukan karena hal itu, mereka tidak dapat menemukan alasan lain.
Sebelumnya Stephen diantar ke sini secara tiba-tiba. Erik tidak mungkin dapat mempersiapkan solusi pengobatan sebelum itu. Kakak, apakah kita masih perlu mengujinya? Kumpulan orang-orang tersebut terus berdiskusi dan sangat mengagumi Erik. Namun, kultivator gemuk itu tercengang sejenak, kemudian bertanya dengan hati-hati. Sudut mulut kultivator kurus juga berkedut hebat dan kelopak matanya juga bergetar. Mereka berdua telah menyaksikan semua yang terjadi sebelumnya. Ketika 2 butir pil naga diciptakan, jantung kultivator kurus tersebut hampir saja berhenti berdetak. Apa yang dapat kita uji? Ayo pergi sebelum ketahuan oleh Master Qin. Kultivator kurus itu menarik saudaranya. Mereka tergesa-gesa berlari keluar dari kerumunan dan keringat telah membasahi pakaian mereka. Mereka merasa seperti baru saja keluar dari jalur hidup dan mati. Erik bukan hanya menyelesaikan masalah yang mengganggu Stephen selama puluhan tahun dengan santai, dia bahkan memurnikan 2 butir pil naga yang sempurna di depan umum. Namun, Tuan Zai meminta mereka untuk pergi meragukan Erik apakah dia mampu memurnikan obat. Bukankah itu sama artinya dengan menyuruh mereka pergi memberikan nyawa mereka? Percaya atau tidak, sebelum Erik berbicara, para kultivator yang marah di sekeliling itu akan langsung mengangkat tangan dan menamparkan wajah mereka sampai bengkak. Ini bukanlah sejenis penggambaran. Meskipun kultivasi Stephen tidak tinggi, reputasinya di markas Istana Bintang sangat diakui orang-orang. Orang-orang mengagumi Erik karena dia menyembuhkan Stephen tanpa menerima imbalan. Apalagi kebaikan Erik terhadap Stephen dan murid-muridnya yang seperti kebaikan yang diciptakan kembali. Jika pergi menantang Erik dengan alasan yang tidak dapat dipertahankan seperti itu, meskipun bertindak tidak diperbolehkan dalam aturan lapangan pengajaran, percaya atau tidak, murid-murid Stephen juga berani menghampirimu dan mematahkan anggota tubuhmu setelah mengetahui hal tersebut. Tuan Zai benar-benar sangat tidak bermoral, dia ingin menjerumuskan kita ke dalam kematian. Aku tidak menginginkan koin roh lagi, serahkan hal ini kepada siapa yang ingin melakukannya saja. Setelah Stephen dan murid-muridnya berulang kali mengucapkan terima kasih kepada Erik, mereka meninggalkan platform dengan enggan. Meskipun Stephen telah pulih, meridiannya tidak bekerja dengan lancar selama puluhan tahun ini. Selain itu, anggota tubuhnya baru saja tumbuh kembali, dia masih harus melakukan banyak hal setelah itu. Erik juga segera mengusir mereka agar tidak menghabiskan waktu pemulihan yang berharga hanya untuk berterima kasih kepadanya. Namun, sebelum Erik lanjut mengajar, suara yang menakjubkan terdengar dari kejauhan. Suara tersebut bukan kultivator yang sedang terbang, melainkan seberkas cahaya yang melintas di langit. Setelah memasuki lapangan pengajaran, cahaya tersebut dengan akurat masuk ke dalam token yang berada di pinggang Erik. Kemudian seberkas cahaya Reiki bergegas ke langit dan terdengar suara pemberian ucapan selamat. Selamat kepada teman seiman Erik. Setelah pengujian, teman seiman dipastikan naik pangkat menjadi Dewa Bintang tingkat 9, yang menambah seorang master lagi untuk Istana Bintang. Kami juga berharap teman seiman Qin kelak dapat lebih maju dan menjadi Master Bintang. Astaga, teman seiman Qin adalah Dewa Bintang tingkat 9. Ini adalah transmisi suara pemastian tanpa kesalahan milik Istana Bintang. Hal ini berarti syarat Master Qin untuk menjadi Dewa Bintang sama sekali tidak bermasalah. Bar. Kumpulan orang-orang itu kembali ribut seperti air yang masuk ke dalam air panas dan terdapat banyak orang yang memelototkan mata. Tidak ada satupun yang menyangka Erik telah mencapai setengah langkah dari Master Bintang dalam usianya yang begitu muda. Alasan mengapa Erik diragukan oleh banyak orang ketika mulai mengajar di platform ini karena mereka mengira dia adalah seorang penipu.
Selain karena dua baris tulisan spiritual yang dibuat oleh Erik itu terlalu mahal, juga karena Erik adalah Tuan Besar Pola Bintang. Tuan Besar Pola Bintang atau Drea Bintang tidak sepenuhnya merupakan lambang kultivasi seorang kultivator, melainkan wujud dari aspek kemampuan tertentu. Di kota Wusu atau tempat seperti kota Menara Salju, Tuan Besar Pola Bintang tingkat 9 telah termasuk sosok bintang puncak. Namun di markas Istana Bintang, mereka tidak termasuk sangat baik. Namun seiring dengan Erik menunjukkan kemampuannya dan menciptakan kemampuannya secara terus-menerus, terdapat banyak orang yang menebak pencapaian Erik dalam memurnikan obat tidak sebatas Tuan Besar Pola Bintang tingkat 9, seharusnya karena belum diberikan ujian. Akan tetapi, tidak ada satupun yang menyangka Erik akan menjadi Dewa Bintang tingkat 9 setelah diberi ujian. Dia melompati tingkatan yang sangat besar dalam seketika. Seseorang di antara kerumunan itu tiba-tiba berseru, "Sebentar, apakah para teman seiman tidak merasa familiar dengan nama Erik?" "Aku merasa sedikit familiar dan sepertinya pernah mendengarnya akhir-akhir ini. Aku mengingatnya." Seseorang yang bernama Erik dari kota Wusu menolak saran Revian yang ingin menerima murid, yang menyebabkan diskusi besar-besaran pada saat itu. Apakah dia adalah Master Qin ini? Seorang jenius dari markas ingin menerima seorang murid dan melatihnya dengan sekuat tenaga, dia bahkan mengatakannya sendiri. Namun, dia malah ditolak. Hal ini tentu menjadi berita besar di Istana Bintang, yang memicu diskusi orang-orang pada saat itu. Semua orang di sana saling bertatapan. Bersambung.